Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nabil Ardiansyah dengan NIM L021 201027 dari kelas Biologi Moluska Kawasan Wallacea 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hewan cumi-cumi. Cumi-cumi termasuk ke dalam hewan yang tidak bertulang belakang yang termasuk ke dalam filum Molluska. Molluska itu sendiri memiliki arti hewan yang tidak bertulang belakang yang sebagian anggotanya dilindungi oleh cangkang yang terbuat dari zat kapur dan sebagian lagi tidak. Cumi-cumi ini memiliki nama latin Loligo sp. Cumi-cumi di Indonesia khususnya memiliki daerah penyebaran yang sangat luas. Kita hampir dapat menemukan cumi-cumi di seluruh daerah di Indonesia. Nah, setiap daerah mengenal cumi-cumi dengan nama umumnya, yaitu nama cumi-cumi itu sendiri. Cumi-cumi termasuk ke dalam kelas Cephalopoda yang memiliki arti cepa yaitu kepala dan podos yaitu kaki, yang berarti hewan yang memiliki kaki di bagian kepalanya. Kelas Cephalopoda memuat tiga hewan besar, yaitu cumi-cumi, sotong serta gurita. Nah, untuk cumi-cumi dan sotong memang agak mirip tubuhnya. Namun perbedaan mendasar yang dapat kita lihat pada cumi-cumi ataupun sotong, cumi-cumi memiliki sirip berbentuk belah ketupat. Sedangkan sotong memiliki sirip yang terdapat melingkari seluruh tubuhnya dan berbentuk bulat. Sedangkan tubuhnya, cumi-cumi memiliki tubuh yang memanjang, lebih ramping. Dan sedangkan sotong memiliki tubuh yang berbentuk lebih bulat. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan organ-organ yang dimiliki oleh cumi-cumi. Untuk yang dapat kita lihat sendiri secara langsung, dari bagian luarnya itu cumi-cumi memiliki sirip. Nah, sirip yang berbentuk belah ketupat ini berfungsi untuk mengatur sebagai alat kemudi ketika cumi-cumi bergerak ataupun berenang. Nah, di sini ada mantel yang memanjang. Mantel ini berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam yang ada di dalam tubuh cumi-cumi seperti lambung, jantung, dan serta insangnya. Sedangkan di sini ada bagian kepala. Nah, bagian kepala ini menyatu dengan bagian kaki dari cumi-cumi. Di bagian kepala terdapat mata. Cumi-cumi memiliki sepasang mata serta 5 pasang lengan, di mana satu pasang lengannya itu lebih panjang daripada lengan-lengan lainnya. Nah, di setiap lengannya ini cumi-cumi memiliki saker ataupun penghisap. Saker ini digunakan untuk menangkap mangsanya untuk mencari makan cumi-cumi. Nah, di dalam kepalanya ini ada mulut dari cumi-cumi, di mana mulut ini berfungsi untuk memasukkan makanan yang dilengkapi dengan beberapa gigi yang tajam. Selain itu, di sini kita dapat temukan kantong. Kantong ini berfungsi sebagai tempat keluarnya tinta cumi-cumi serta tempat bergeraknya cumi-cumi ataupun tempat keluarnya air. Selanjutnya kita masuk ke bagian organ dalam dari cumi-cumi. Untuk melihat dari organ dalam cumi-cumi, mantel yang memanjang tadi itu kita potong dari pangkal mantel hingga kepada bagian ujungnya. Nah, di sini kita dapat melihat berbagai organ dalam dari cumi-cumi sendiri. Cumi-cumi di sini terdapat sepasang insang. Jadi cumi-cumi memiliki 2 insang, yaitu insang yang ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada lambung, ada usus, serta ada jantung insang. Nah, yang harus diperhatikan dari organ dalam cumi-cumi memiliki tulang rawan. Cumi-cumi memiliki tulang rawan yang sangat tipis dan berwarna transparan. Nah, tulang rawan ini berfungsi untuk menopang organ-organ dalam yang dimiliki dari cumi-cumi. Sini kita dapat lihat ada lambung, ada insang, sepasang insang, dan ada jantung insang. Dan selain itu, di sini juga kita dapat melihat berupa kantong tinta. Nah, kantong tinta ini akan digunakan cumi-cumi ketika cumi-cumi berada dalam bahaya ataupun dalam ancaman predator. Cumi-cumi ini akan menyemprotkan tintanya ataupun
dapat merubah warna tubuhnya untuk menghindari ancaman dari predator-predator yang ada di laut. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sistem pergerakan dari cumi-cumi. Sistem pergerakan cumi-cumi ini memanfaatkan sifon yang mengatur sirkulasi air melalui insangnya. Sifon ini akan mengeluarkan air dengan daya dorong yang sangat cepat, sehingga cumi-cumi dapat bergerak dengan cepat. Cumi-cumi dapat mengatur pergerakannya dengan mengatur ke arah mana sifon akan mengeluarkan airnya. Sistem pergerakan ini disebut sebagai sistem jet propulsion. Cumi-cumi umumnya hidup pada daerah dasar perairan ataupun demersal yang dapat kita temui hingga pada kedalaman 700 meter. Cumi-cumi umumnya bergerak secara berkelompok dan bergerak pada pagi hari untuk mencari makan. Makanan cumi-cumi berupa plankton serta alga. Dan bagaimana sistem reproduksinya? Cumi-cumi bersifat dioecious atau memiliki organ reproduksi jantan dan betina yang terpisah pada setiap individunya. Cumi-cumi memiliki pembuahan yang dilakukan secara internal. Pada cumi-cumi jantan, lengannya memiliki lengan yang telah termodifikasi yang disebut sebagai hectocotylus yang berfungsi untuk menyalurkan spermatoforanya kepada individu betina. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan hewan cumi-cumi. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.